Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-118. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah setelah 1 minggu mungkin ya kita tidak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali, tentunya kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani bincang sore kita bersama Asogi. Karena masih dalam suasana lebaran, kami segenap panitia Asogi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita dan mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga kami aturkan untuk segenap sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya secara konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan seperti biasa, sore ini kita akan berbincang-bincang tentunya bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan sore ini sudah hadir 2 orang narasumber dan moderator yang akan berbagi update ilmunya serta berdiskusi bersama kita. Izinkan saya menyapa yang pertama narasumber kita yaitu Dr. Yuri Feharsal, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsulan onkologi ginekologi di RSUP Fatmawati, Jakarta. Selamat sore, Dr. Yuri. Selamat sore, Dr. Herunsa. Mohon maaf lahir batin, dok. Maaf lahir batin, dokter. Ya, dok. Terima kasih, dok. Baik, untuk yang kedua yaitu Dr. Herlangga Pramaditya, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSPAL Dr. Ramlan Surabaya. Selamat sore, Dr. Herlangga. Selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin, dok. Dan moderator kita sore hari ini yaitu Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret di RSUD Dr. Mawardi Solo. Selamat sore, Dr. Heru. Assalamualaikum. Selamat sore, Dr. Nisa. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin, Dr. Heru. Di sini saya juga melihat ada Dr. Tovan. Mohon maaf lahir batin, Dr. Tovan, Dr. Brahmana juga. Terima kasih sudah rawuh. Baik, seluruh peserta Asogi yang join akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom, sehingga selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini kita akan membahas bagaimana penanganan kanker ovarium stadium dini, bagaimana manajemennya bila mendapatkan kasus seperti ini, apa yang dilakukan dan bagaimana follow up-nya sama-sama akan kita diskusikan sore hari ini. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi sore hari ini kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Insyaallah. Yang saya hormati di sini moderator Dr. Heru Priyanto, kemudian narasumber Dr. Yuri Feharsal dan Dr. Herlangga Pramaditya. Terima kasih banyak meluangkan waktu sedekah ilmunya. Terima kasih Bu Sekjen yang awal acara ini dari minggu ke minggu, Dr. Tovan, kemudian Dr. Khairunisa, dan kemudian Mbak Lucy. Karena mengirim acara dari berbagai kota muncul dari satu layar ini tidak mudah begitu ya. Dr. Heru dari Solo, Dr. Yuri dari Jakarta, Dr. Herlangga di Surabaya ya, kumpul jadi satu layar ya. Ini salah satu hikmah pandemi, semua mengenalkan dengan Zoom, terkenal dengan Zoom. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri, mudah-mudahan semua selalu kita diberikan kesehatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Nah, topik sore hari ini penting karena penanganan kanker ovarium stadium dini, gitu ya topiknya. Karena ibarat itu kalau kanker, kita seolah-olah sudah, wah kanker ini fungsi fertilitasnya bagaimana dan lain-lain. Ke depan itu berkembang,
khususnya oncofertility. Oncofertility itu bagaimana preservasi seseorang masih mungkin punya anak meskipun terkena gynecologic cancer. Nah, tempat yang paling mungkin itu adalah di kanker ovarium, karena ovarium ada 2 begitu. Yang lebih rumit lagi, yang paling rumit oncofertility adalah kanker endometrium, karena nggak mungkin diangkat endometriumnya only begitu kan. Kalau ovarium kan bisa diangkat satu ovariumnya only ya. Cervix juga bisa di radikal trachelectomy. Oke, nanti didiskusikan saja A sampai Z-nya, itu hanya pemancing diskusi. Sekali lagi, terima kasih banyak. Dan nanti kita juga akan berproses menuju ke SKP Kemenkes. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan selain mendapat ilmu, mendapat SKP Kemenkes. Tapi apapun saat ini yang penting kita mendapat ilmu dari minggu ke minggu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Brahmana sudah membuka acara Waalaikumsalam. sore hari ini. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada sesi pemaparan dan diskusi yang akan secara langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilakan. Terima kasih Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Waalaikumsalam. yang hadir di sini Dr. Brahmana, Dr. Taufan, Dr. Nisa. Alhamdulillah kita berkumpul hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan tata laksana atau manajemen kanker ovarium stadium dini pada stadium awal. Yang pertama, narasumber kita adalah Dr. Yuri Feharsal. Beliau adalah konsultan di Rumah Sakit Fatmawati ya Dok ya. Selamat bergabung Dok nanti untuk sharing ilmunya. Yang kedua, Dr. Herlangga dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramalan. Dulu saya belajar di sana Dr. Herlangga. Oh, siap dok. Stasiunnya dulu di Rumah Sakit Dr. Ramalan. Iya, siap dok. Bahagia sekali kita hari ini akan mendiskusikan hal yang cukup penting karena justru pada hampir semua kanker, manajemen pada stadium-stadium yang dini itu rata-rata lebih jelimet, artinya lebih detail. Contohnya adalah misalnya pada kanker serviks stadium awal. Manajemennya berbeda sekali, 1A1, 1A2, apakah ada LVSE dan sebagainya. Nah, demikian juga pada kanker ovarium. Apalagi kalau kaitannya lagi dengan oncofertility. Jadi semoga hari ini diskusinya memberikan wawasan dan manfaat. Dan seperti yang tadi sudah kami komunikasikan, nanti dari sejawat Dr. Yuri sama sejawat Dr. Erlangga akan memberikan paparan awal sebelum kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi kami sapa untuk seluruh peserta ASHOGI, silahkan menulis pertanyaan di chat box atau nanti bisa juga langsung dengan raise hand. Jadi demikian, silahkan Dr. Yuri atau Dr. Erlangga untuk memaparkan presentasi untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Dr. Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Brahmana dan Dr. Taufan selaku Ketua dan Sekjen Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, Dr. Heru selaku moderator, Dr. Nisa selaku MC pada acara ASHOGI hari ini, dan rekan saya Dr. Herlangga sebagai salah satu pembicara. Izin sebelum memulai, saya kembali juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pengurus dan anggota HOGI. Pada hari ini, saya dan Dr. Herlangga diberikan tugas untuk memberikan presentasi mengenai penanganan kanker ovarium stadium awal. Izin saya untuk share slide. Ya. Baik, tidak bosan saya mengingatkan bahwa kanker ini merupakan penyakit yang digolongkan menjadi penyakit katastrofik ya di dunia, karena dalam
diagnosis dan penanganannya itu membutuhkan resources yang banyak, ya seperti pembedahan yang radikal, kemoterapi, radioterapi, bahkan pengobatan seperti targeted terapi atau imunoterapi yang saat ini masih Mohon belum maaf, Dokter Yuri, memenuhi. kayaknya slide-nya belum Oh, terlihat ya. belum terlihat ya dok, maaf dok. Di saya belum terlihat. Baik, sebentar. Apakah sudah terlihat dok? Ya, sudah. Ya, ya. Baik, ya. Eh, bahwa kanker ini adalah suatu penyakit yang katastrofik di dunia, ya, dikarenakan dalam diagnosis dan penanganannya ini membutuhkan resources yang banyak seperti pembedahan yang radikal, yang lama, ya, lalu membutuhkan kemoterapi, radioterapi, bahkan pengobatan seperti targeted terapi atau imunoterapi yang saat ini masih belum memenuhi plafon pembiayaan dengan BPJS, sehingga akan berkontribusi meningkatkan beban dari pasien dan beban juga dari negara. Di dunia, kanker ovarium ini berkontribusi sebanyak 7% dari kasus atau menempati urutan ketiga dari seluruh kasus onkologi. Dan data dari HOGI sendiri tahun 2022 sampai 2023 juga menunjukkan kanker ovarium ini sebagai kanker terbanyak urutan kedua yang ditemukan pada populasi kanker ginekologi setelah kanker serviks. Di Jakarta sendiri, khususnya di Rumah Sakit Fatmawati sebagai pusat rujukan di daerah Jakarta Selatan, mencatat kenaikan kasus kanker ovarium ini tiap tahunnya, dan kanker ovarium ini menyumbang sebagai proporsi kanker terbanyak pada kasus-kasus ginekologi onkologi yang ditangani di Rumah Sakit Fatmawati, mengungguli jumlah kasus kanker serviks, yaitu sebanyak 46% dari seluruh kasus ginekologi onkologi. Dan di Rumah Sakit Fatmawati, mayoritas kasus kanker ovarium ditemukan pada stadium lanjut dengan proporsi 57,1% dan sering ditemukan pada stadium 3C, sekitar 32,1%. Untuk stadium dini ditemukan sekitar 42,9% kasus, dengan 21,4% berada pada stadium 1C1. Ya, penanganan kanker ovarium stadium dini ini tidak kalah pentingnya seperti stadium lanjut, malah lebih penting ya, karena mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan penanganan yang maksimal, dikarenakan pada kanker ovarium stadium dini seringkali situs operasi yang kita temukan relatif tidak lebih sulit dibandingkan stadium lanjut, sehingga lebih mungkin untuk mendapatkan penanganan yang komplit agar kesintasan hidup yang didapatkan oleh pasien akan menjadi lebih panjang. Secara konseptual, penanganan kanker ovarium stadium dini adalah dengan melakukan pembedahan yang bertujuan menentukan staging yang akurat, yang selanjutnya dapat atau tanpa diberikan kemoterapi sebagai terapi lanjutan. Tata laksana ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, yakni faktor dari tumor, behavior dari tumor, ya, lalu pola penyebarannya, dan kepentingan untuk preservasi dari fungsi reproduksi pada kanker ovarium stadium dini. Mengapa perlu ditentukan staging secara akurat? Karena pada kanker ovarium stadium dini penting untuk menentukan prognosis dan tata laksana lanjutan, apakah perlu diberikan kemoterapi atau tidak. Tidak semua yang tampaknya early stage pada kanker ovarium stadium dini itu benar-benar suatu stadium yang early stage. Mohon maaf sebentar. Ada sedikit error di slide. Apakah sudah terlihat lagi, dok? Belum, Dok. Belum, sebentar ya. Belum, Dr. Yuri. Oke, baik.
Ya, sudah kelihatan. Ya, ya jadi mengapa kita perlu menentukan staging secara akurat pada kanker stadium dini pada kanker ovarium? Karena penting untuk menentukan prognosis dan tata laksana lanjutannya, apakah perlu diberikan kemoterapi atau tidak. Tidak semua yang tampaknya early stage itu benar-benar early stage. Karena apa? Karena terdapat kemungkinan suatu mikroskopik metastasis. Sebagai studi yang dilakukan oleh Yang dan kawan-kawan, ternyata 28% kasus dengan klinis stadium 1 dan 43% kasus dengan klinis stadium 2 setelah dilakukan surgical staging komprehensif ternyata didapatkan upstaging ke stadium 3. Jadi sangat menjelaskan bahwa yang tampaknya baik-baik saja ternyata tidak baik-baik saja, yang tampaknya stadium awal ternyata bukan stadium awal. Dan hal ini berkaitan dengan behavior dari tumor. Sekitar risiko 16% metastasis mikroskopik itu terjadi pada tumor grade 1, dan makin tingginya grade akan semakin tinggi risiko dari mikroskopik metastasis tersebut. Dan pasien yang tidak dilakukan staging secara komplit ini akan memberikan kesintasan hidup lebih pendek dibandingkan yang dilakukan complete staging. Konsep surgical staging ini tidak hanya pengangkatan massa tumor ovarium saja ya. Karena menurut pattern of spread, pola penyebaran dari kanker ovarium, selain mengangkat tumor, jadi kita juga harus melakukan eksplorasi menyeluruh kavum, abdomen, dan pelvic, ya, baik secara intraperitoneal maupun retroperitoneal. Hal ini didasari dari pola penyebaran kanker ovarium yang dapat berupa transsolomik spread, lymphatic spread, dan hematogenic spread. Pada rute transsolomik, ini sel kanker ovarium yang tereksfoliasi akan dibawa oleh arus cairan peritoneal ke organ-organ intraabdomen. Oleh karena itu penting pada saat staging untuk mengevaluasi jalur-jalur arus ini untuk mengidentifikasi deposit tumor pada regio-regio seperti pada paracolik gutter, kanan kiri subdiafragma, kanan kiri pelvic anterior, posterior, serta organ-organ intraabdomen lainnya. Karena disebabkan oleh jalur arus cairan peritoneal ini. Ruang retroperitoneal itu juga dilakukan eksplorasi dan didiseksi untuk identifikasi penyebaran kelenjar getah bening di daerah iliaka hingga ke para aorta, hingga sampai di atas arteri mesenterika inferior dan di bawah vasa renalis. Ya, berikut merupakan komponen dari tindakan surgical staging yang telah dijelaskan, ya, dengan khusus pada kasus-kasus yang fertility sparing, ya, umumnya ini masih diperlukan fungsi reproduksi sehingga tidak kita lakukan histerektomi dan pengangkatan ovarium kontralateral. Dan syarat-syarat dari fertility sparing ini sudah telah dijelaskan bahwa umumnya dilakukan pada karsinoma ovarium epitelial dengan stadium awal yang low grade, ya. Lalu dengan pada kasus-kasus germ cell tumor dan pada kasus-kasus dengan tipe sex cord stromal tumor. Dan ini merupakan surgical final view dari pasca dilakukannya surgical staging hingga pengangkatan kelenjar getah bening dari iliaka hingga ke para aorta hingga tampak vena renalis sampai di atas arteri mesenterica inferior. Lalu terapi selanjutnya setelah pembedahan apa yang harus dilakukan, ya, perlukah kemoterapi itu diberikan pada kanker ovarium stadium dini? Penting untuk mengetahui tumor behavior pada setiap histotipe dari kanker ovarium. Jadi kemoterapi pada kanker ovarium stadium dini ini diberikan pada tumor dengan derajat tinggi, high grade, ya, atau beberapa kasus dengan inadequate surgical staging.
Dan kemoterapi ini tidak direkomendasikan pada kanker ovarium stadium dini yang low grade yang telah menjalani complete surgical staging. Ini merupakan konsep dari tumor behavior ya, oleh karena penting untuk mengetahui tumor behavior sebagai salah satu pertimbangan pemberian kemoterapi, di mana kanker yang umumnya dari tipe 1 atau low grade ini akan memiliki indeks proliferasi sel yang lebih rendah dibandingkan dengan tumor yang high grade. Apabila kita bandingkan pada sel-sel yang dipulas dengan Ki67, kita dapatkan tumor-tumor dengan tipe 1 itu memiliki indeks proliferasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tumor-tumor yang type 2, yang high grade, dikarenakan indeks proliferasi sel pada type 1 itu adalah indeks proliferasi sel yang rendah dibandingkan kanker ovarium yang type 2. Sehingga seperti yang kita tahu bahwa kemoterapi ini bekerja efektif pada sel-sel yang aktif bermitosis yang berproliferasi, sehingga penggunaan kemoterapi pada ovarium stadium dini yang memiliki indeks proliferasi yang rendah akan cenderung tidak memberikan respon dengan kemoterapi. Hal ini juga sudah dibuktikan dalam berbagai studi ya, khususnya studi yang mengevaluasi penggunaan kemoterapi pada kanker ovarium stadium dini pada ICON-1 dan ACTION Trial, yang kemudian akhirnya dirangkum oleh ESMO dan ESGO pada panduan terbarunya. Di sini saya mengambil contoh pada studi ICON-1, di mana salah satunya menyatakan penggunaan kemoterapi akan memberikan efek yang lebih baik pada penderita kanker ovarium stadium dini, khususnya pada kasus-kasus yang tidak dilakukan staging secara menyeluruh. Jadi kalau kita lihat baseline karakteristik pada ICON-1 dibandingkan pada ACTION, nanti ACTION akan lebih detail dijelaskan oleh rekan saya Dr. Herlangga. Pada ICON-1, pembedahan hanya dilakukan total hysterectomy dan bilateral salping oophorectomy, sehingga tidak dilakukan staging secara menyeluruh di sini, sehingga pada ICON-1 pemberian kemoterapi pada kasus-kasus yang kita kategorikan sebagai incomplete staging akan memberikan efek yang lebih baik dibandingkan tanpa pemberian kemoterapi. Lalu bagaimana dengan karsinoma ovarium stadium dini yang tipe non-epitelial seperti germ cell maupun sex cord stromal? Mayoritas karsinoma ovarium yang tipe germ cell tumor itu sangat sensitif dengan kemoterapi, sehingga pemberian kemoterapi seringkali dilakukan pada stadium awal. Bahkan untuk beberapa kasus yang incomplete staging atau bahkan yang belum pernah dilakukan operasi sebelumnya, pemberian neoadjuvan kemoterapi pada karsinoma ovarium tipe non-epitelial dapat dipertimbangkan. Sedangkan penggunaan kemoterapi pada karsinoma ovarium tipe sex cord stromal untuk stadium awal ini tidak memberikan bukti penurunan kekambuhan maupun peningkatan kesintasan untuk stadium 1A, kecuali didapatkan faktor seperti diferensiasi yang buruk ataupun ada high grade tumor. Ya, ini untuk beberapa algoritma yang diberikan oleh ESGO dan ESMO, didapatkan bahwa malignansi tipe germ cell seperti teratoma immature, selain grade 1 dan Yolk-Sac tumor, kemoterapi diberikan langsung pada stadium 1, stadium awal. Dan ini untuk tipe sex cord stromal, di mana pemberian kemoterapi dilakukan pada stadium di atas 1C1 untuk granulosal sel tumor, dan di atas stadium 1A atau stadium 1A dengan diferensiasi yang buruk, khususnya pada tumor sertoli-Leydig. Baik, untuk dari saya hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dr. Herlangga. Terima kasih Dr. Yuri, menarik sekali paparannya. Silakan Dr. Herlangga. Terima kasih dok. Mohon izin share screen.
Apa sudah terlihat ya, Dok? Ya, kelihatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Dr. Brahmana sebagai Ketua HOGI dan Dr. Tohan sebagai Sekjen dan Dr. Heru yang sebagai moderator dan rekan saya Dr. Yuri dan beserta tim ASHOGI. Jadi saya mendapatkan topik kanker ovarium stadium dini tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik dan sangat lengkap menurut saya oleh Dr. Yuri. Mungkin saya hanya tambahan-tambahan saja, Dok. Jadi angka kasus baru tumor ovarium ganas di Indonesia pada tahun 2020 saya ngambil dari Globochan ini masih cukup tinggi, Dok. Yaitu kasus barunya 14.800 dengan angka kematian mencapai 9.500 atau 64% angka mortalitasnya. Dan 90% kanker ovarium ditemukan berasal dari epitel, dan kanker ovarium dapat terjadi pada semua usia. Namun sayangnya sebagian besar kasus ini baru terdiagnosis pada stadium lanjut. Yang ini akan menyebabkan prognosis yang buruk dari penyakit ini. Dan sampai saat ini dikatakan tidak ada metode screening yang memadai pada kanker ovarium. Ini saya mencoba merekap dari di Sutomo Surabaya dari tahun 2020 sampai 2022 itu didapatkan tumor ganas ovarium itu operasinya itu ada sekitar 243 dengan 82%-nya adalah epitel dan non epitelnya 17,3%. Di mana ini saya mencoba merekap dari November 2023 dan Maret 2024 di RSA Dr. Ramolan ini dapatkan kasus operasi 79 kanker ovarium di mana epitelnya ini tipe epitel adalah 71 atau 89% dan non epitelnya adalah 11%, di mana dari 71 pasien ini yang epitel ini early stage ini hanya 8, Dok. Dan yang setelah yang early stage 8 dan tanpa kemoterapi itu hanya 3. Jadi memang masih rendah sekali angka yang kita dapatkan kalau pada pasien yang stadium awal. Di mana 57%-nya sudah terjadi suatu metastasis dan penyebaran sampai ke KGB juga didapatkan sekitar 21%, dan tentunya ini akan mempengaruhi 5-year survival rate. Saya juga kalau ovarium yang saya fokuskan ini yang di stadium awal, yaitu stadium 1, di mana ini masih melibatkan 1 atau hanya 2 ovarium saja, dan stadium 2B ini, stadium 2 ini masih di below pelvic rib. Yang keluhan gejala sebenarnya tidak ada perbedaan, Dok. Cuman ini dari jurnal saya dapatkan pada stadium awal ini tidak disertai gejala klinis yang khas, sehingga ini yang menyebabkan diagnosis ini akan tertunda. Gejala kanker ovarium ringan ini yang stadium awal ini kadang disalahartikan dengan penyakit jinak lainnya, bisa dari organ GI, ISK, ataupun lesi ovarium jinak. Deteksi dini sampai saat ini tidak ada deteksi dini yang memadai, di mana kita masih memakai TVS. Kalau kita mau evaluasi massa ovarium, kita bisa memakai transvaginal sonografi untuk evaluasi lebih baik, dikatakan lebih baik. Itu bisa dari IOTA score atau Sasson score yang biasa kita pakai, baik dari besar dari ovariumnya, ada lesi abnormal dari ovariumnya, ada cairan bebas di abdomen pelvis, dan adanya vaskularisasi intratumor. Ini saya dapatkan satu studi di Jepang, ini dikatakan pernah dilakukan program screening kanker ovarium berbasis populasi yang besar menggunakan TVS. Ini partisipannya sampai 180.000, dari 180.000 ini 324 ini menjalani operasi tumor ovarium, dan hanya 22 pasien yang ditemukan kanker ovarium, dan 12 diantaranya stadium 1. Jadi dengan angka seperti ini masih jauh dari harapan untuk bisa menjadikan TVS ini sebagai deteksi dini. Untuk CA125 dikatakan untuk deteksi dini sensitivitas dan spesifitasnya kurang baik, di mana dan pada kanker ovarium yang stadium 1 ini peningkatan CA125 hanya 50%. Kalau pada stadium lanjut mungkin bisa sampai 75-90%, dan false positifnya ditemukan pada banyak kelainan medis baik jinak maupun ganas yang mungkin kita dapatkan sehari-hari, itu
adalah endometriosis, di mana endometriosis ovari ini kadang CA129 juga bisa meningkat sampai 300, bahkan mungkin ada yang sampai 400. Tapi dari gambaran USG-nya pesannya ini endometriosis, begitu dilakukan laparotomi atau operasi juga terbukti endometriosis. Dan jadi CA125 ini dikatakan tidak bisa menjadi suatu alat yang berdiri sendiri, harus di-combine dengan modalitas yang lain. Untuk pembedahan, Free-scope masih menjadi modalitas penting. Saya pernah mendengarkan kuliah dari di luar negeri itu dikatakan bahkan ada statement yang cukup cukup tegas bahwa kalau misalnya kita tidak punya free-scope, maka kita sebaiknya tidak melakukan operasi atau pembedahan pada kasus tumor ovarium yang curiga ganas, ya. Di mana surgical staging masih menjadi backbone dari penentuan stadium, dan kita evaluasi kembali apakah pasiennya masih membutuhkan fertility sparing atau tidak. Residu juga menjadi salah satu prognostik faktor yang sangat penting, di mana residu 0 dan 1 dibanding dengan lebih dari 1 sampai 3 cm itu dapat meningkatkan overall survivor sampai dengan 17%. Di mana 17% ini juga untuk beberapa pasien otomatis juga akan memberikan arti untuk pasien kanker. Namun sayangnya 70-80% pasien ini tidak dilakukan prosedur surgical staging yang komplit. Yang paling sering terjadi adalah tidak dilakukannya pelvic lymphadenectomy dissection atau evaluasi dari KBP, baik hanya di iliaka dan kanan sampai dengan para aorta. Bahkan walaupun dikatakan dari RCT itu stadium kanker ovarium stadium awal itu yang menjalani lymphadenectomy itu tidak mendapatkan manfaat terkait dengan overall survivor yang signifikan, tapi dikatakan lagi bahwa 17% itu pada yang dilakukan systemic lymphadenectomy itu 17% itu positif ada penyebaran sampai ke KGB-nya. Jadi prinsipnya adalah pada pembedahan pada stadium awal adalah kita melakukan akurat staging untuk menentukan apakah memerlukan terapi adjuvan atau tidak. Lalu bagaimana dengan pasien rujukan? Ini kalau misalnya kita mendapatkan pasien rujukan dengan kanker ovarium, ya mungkin beberapa pertanyaan yang harus muncul di benak kita adalah satu, apakah complete surgical staging sudah dilakukan, apakah stadiumnya ini tegak atau tidak, apakah sudah ada indikasi atau tiket kemoterapi. Kalau memang misalnya belum ada tiket untuk dilakukan kemoterapi, maka optimalisasi pembedahan adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Untuk adjuvan kemoterapi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yuri juga bahwa pada dasarnya ada untuk yang icon 1 itu dikatakan kemoterapi adjuvan harus ditawarkan pada wanita dengan ovarian cancer early stage, khususnya mereka yang memiliki penyakit risiko tinggi. Tapi pada studi action dikatakan manfaat kemoterapi adjuvan ini tampaknya hanya terbatas pada pasien dengan stadium yang tidak optimal atau belum dilakukan optimal surgical staging. Kenapa? Karena akan meningkatkan recurrence free survival yang signifikan, tapi tidak untuk overall survival. Lalu kenapa kok kita ini penting sekali ya untuk menentukan ini perlu kemo apa tidak? Kenapa? Karena kemoterapi itu tidak nyaman, sangat tidak enak, akan menurunkan quality of life dari pasien. Dikatakan quality of life was better in the absence of chemotherapy. Dan untuk pada kasus-kasus yang fertility sparing, tentunya pemberian kemoterapi ini akan menurunkan ovarian reserve, dan tentunya yang paling penting juga kita menurunkan angka kejadian dari unnecessary chemotherapy. Jadi istilahnya kalau dulu waktu saya training sekolah, guru saya bilang ya nggak boleh kita ngomong udah kemo aja, itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus apalagi kita di era precision medicine, jadi kita benar-benar harus berusaha
meyakinkan bahwa oh ini perlu kemo, oh ini tidak perlu kemoterapi. Untuk evaluasi dan monitoring klinis tentunya private examination. Ini ada kasus, ada jurnal menarik dikatakan pada kasus-kasus yang dilakukan subtotal hysterectomy, jangan lupa untuk kita melakukan pap smear. Imaging bisa kita lakukan USG dulu untuk yang modalitas yang paling sering kita gunakan ya, dan tentu lebih murah. Kalau ada CT scan dan PET scan tentu akan lebih baik. Lalu bagaimana dengan CA125? Dikatakan CA125 ini untuk deteksi dini memang spesifitasnya dan sensitivitasnya itu tidak cukup baik. Tapi kalau pada evaluasi dan monitoring itu memiliki sensitivitas dan spesifitas cukup tinggi. Dikatakan 3 kali pengukuran CA125 yang meningkat secara progresif dalam kisaran normal, ini akan memiliki resiko kekambuhan yang jauh lebih tinggi. Dan dikatakan lebih dari 80% perempuan dengan kanker ovarium yang berulang, ini yang didiagnosis dengan CA125 dengan atau tanpa imaging, dan yang asimptomatik, maka survivor rate-nya itu akan sekitar 21 bulan dibandingkan dengan yang kita melakukan clinical diagnosis sambil menunggu gejala yang muncul. Di mana asimptomatik patient ini juga dikatakan memiliki angka optimal untuk kita lakukan secondary cytoreductive dan memberikan efek kemoterapi yang baik daripada kita yang menunggu sampai clinical diagnosis ini muncul di pasien. Mungkin itu saja dok dari saya. Terima kasih, mohon arahan. Ya, terima kasih Dr. Herlangga. Sejawat sekalian, para peserta yang hadir, ini saya lihat ada 139, alhamdulillah. Kita akan memulai sesi diskusi. Terima kasih untuk presentasinya Dr. Yuri, Dr. Herlangga. Sudah ada satu pertanyaan di kolom chat, tapi sebelumnya saya mau tanya sedikit nih. Mungkin untuk sejawat yang kadang-kadang bukan yang sudah senior mungkin kadang sedikit lupa. Yang disebut stadium awal itu sebenarnya stadium berapa, Dr. Yuri, Dr. Herlangga? Iya dok. Jadi kalau kita lihat dari guideline dari ESGO bahwa stadium awal itu definisinya adalah mulai dari stadium 1A sampai dengan 2A dok. 2A ya. Iya. Dan berarti meliputi 1A, 1B, 1C ya. 1C1, 1C2, 1C3. Ya. Ada menariknya mungkin dideskripsikan apa yang disebut 1C1, 1C2, 1C3. Karena itu agak penting ketika kadang-kadang kita mendapatkan kasus yang kita sebut accidental cancer. Saya pernah presentasi di Lombok dulu di POGI. Saya diberi topik accidental cervical cancer. Jadi nggak nyangka kalau CA cervix. Nah ini juga kadang-kadang nggak nyangka ternyata kanker ovarium. Nah yang disebut 1C1 sampai 1C3 itu seperti apa, Dr. Yuri atau Dr. Herlangga? Ya, terima kasih dok. Jadi izin menjawab. Jadi kalau 1C1 itu 1C1 itu dikatakan kalau tumor ovariumnya itu pecah karena surgical spill. Jadi misalnya kita melakukan adhesiolisis, pasien tumornya lengket dengan rectus sigmoid, kita lakukan adhesiolisis pecah dan ternyata hasilnya itu adalah suatu cancer, maka itu dikatakan 1C1. Kalau 1C2 itu berarti kita buka ternyata tumor ovariumnya itu sudah pecah. Jadi belum diapa-apain kok sudah pecah dan ternyata hasilnya ganas, itu kita diagnosis sebagai 1C3. Kalau 1C2. Kalau 1C3 itu berarti kita menemukan sel ganas pada cairan asites atau peritoneal washing. Jadi kalau memang tidak ada asites, nah ini menurut saya dok, kadang juga ada yang terlupa. Kalau memang kita melakukan surgical staging itu kita harus melakukan peritoneal washing yang baik. Kalau memang kita tidak menemukan suatu asites pada durante operasi. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Jadi sengaja ini kita bahas sejawat yang saya hormati, para peserta.
agar kita mendapatkan bayangan ketika misalnya kita bekerja di perifer, bukan di rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang tipe A, bagaimana mengklasifikasikan dan memahami diagnosis kanker ovarium stadium awal. Sekarang saya izin untuk menampilkan pertanyaan, mungkin saya bacakan dulu aja. Yang pertama adalah dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Satu pertanyaan, tapi isinya banyak nih, Dok. Yang pertama, apakah suspek tumor ganas ovarium, disingkat STGO, dapat langsung dilakukan surgical staging tanpa frozen section? Nanti saya ingat ini, Dr. Erlangga yang bahas tadi. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Heru, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekali lagi ini memang agak ya Dok ya, agak banyak perdebatan gitu ya. Jadi tetap idealnya kalau memang kita melakukan dari preoperasi kita sudah, oh ini kista ovarium curiga ganas, baik dari anamnesis, pemeriksaan fisik, scanning, imaging, dan tumor marker, oh ini curiga ganas, itu idealnya kita tetap harus melakukan frozen section atau friscope. Kenapa? Karena itu sangat penting sekali, karena kita tidak boleh melakukan tindakan yang tidak disarankan melakukan tindakan yang under treatment, tapi kita juga tidak disarankan melakukan tindakan yang over treatment. Misalnya, oh ini ganas ini kayaknya gitu ya, terus kita lakukan hysterektomi, omentektomi, PLMD, lymphadenektomi dan lain-lain, ternyata hasilnya keluarnya borderline atau jinak, itu berarti kan kita melakukan over treatment ya Dok ya. Dan tentu dikatakan juga pada kita melakukan lymphadenektomi sistematis itu juga akan meningkatkan komplikasi dari operasi gitu ya. Ternyata hasilnya friscope-nya jinak atau tidak dilakukan friscope, tapi kita membuka sampai ke para-aortic lymph node, kita ngambil ternyata ada kesenggol venanya, kesenggol arterinya, ternyata ujung-ujungnya kok jinak borderline. Nah, itu kan berarti kan kita melakukan over treatment ya Dok ya. Itu kalau saya. Iya, saya setuju Dr. Erlangga. Dr. Yuri, ada yang mau ditambahkan? Iya, saya juga setuju sekali dengan Dr. Herlangga. Jadi ya kita kalau misalkan melakukan sesuatu yang under treatment dan over treatment, saya setuju ya bahwa setiap pembedahan radikal yang luas ya pada kanker ovarium sampai melakukan diseksi itu juga berisiko adanya komplikasi. Jadi sangat penting peran friscope di sini, peran frozen section untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi sebaiknya apabila kita mendapatkan kasus yang sudah curiga itu suatu malignansi ovarium ya dari beberapa pemeriksaan seperti ultrasonografi dan tumor marker, apabila di fasilitas kesehatan kita bekerja itu tidak mumpuni untuk melakukan frozen section, saya rasa baiknya adalah untuk dirujuk agar tidak melakukan terapi yang under treatment atau over treatment. Setuju, Dokter? Ya, jadi terima kasih. Jadi demikian Dr. Freddy. Kesimpulannya adalah fasilitas frozen section itu mandatory. Jadi harus ada, bisa dilakukan, available, ketika kita melakukan manajemen suatu masa di adnexa yang curiga malignan. Jadi tanpa itu rasanya kita harus mempertimbangkan untuk melakukan rujukan. Saya mendapatkan menulis catatan, satu topik yang penting ketika kita melakukan perawatan pasien adalah tepatnya kapan kita melakukan rujukan. Apakah preoperatif atau terpaksa pasca operasi. Nah, di sini mungkin topik yang penting lagi adalah bagaimana kita meningkatkan kekuatan atau akurasi prediksi maligna dari suatu masa di adnexa. Jadi mungkin itu topik lain lagi yang kita akan bahas selanjutnya. Masih lanjutan pertanyaan yang tadi itu. Yang kedua adalah apakah kadar CA125 lebih dari 35
sudah dapat dikatakan sebagai curiga maligna. Silakan, Dok. Ya, seperti yang kita tahu dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Herlangga bahwa sebenarnya nilai CA125 ini tidak spesifik ya, tidak spesifik itu suatu malignansi ovarium. Beberapa kondisi yang benign seperti endometriosis atau bahkan keadaan seperti infeksi seperti TBC misalkan, pada TBC pelvic abdomen itu juga akan meningkatkan CA125 karena CA125 ini adalah suatu substansi yang disekresikan oleh peritoneum. Jadi beberapa peradangan dari peritoneum atau beberapa infeksi yang terlibat peritoneum itu pasti akan meningkatkan CA125. Jadi untuk mendiagnosis secara preoperatif malignansi ovarium, hendaknya kita mengkombinasikan multimodalitas. Jadi tidak baik untuk kita hanya dari satu modalitas, yakni tumor marker. Tumor marker itu sifatnya adalah membantu ya, jadi tidak menjadi patokan secara utama. Jadi kita harus tetap dari klinis ya, apakah ada progresivitas dari pembesaran abdomen, lalu apakah kita temukan adanya suatu asites di situ, apakah ada berat badan yang menurun, lalu kita kombinasikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Dari ultrasonografi kita bisa melihat karakteristik dari massa tumor ya, apabila kita mendapatkan suatu karakteristik massa tumor yang kompleks, di mana kita mendapatkan adanya bagian padat atau ada pertumbuhan papil yang lebih dari 4 ya, atau kita menemukan suatu area solid yang didapatkan peningkatan vaskularisasi di situ, lalu kita mendapatkan adanya asites juga, lalu mungkin kita bisa melihat peritoneum ya, peritoneum yang banyak nodul atau ada beberapa struktur nodul di organ-organ intraabdomen, misalkan di liver atau di spleen ya, itu kita bisa memprediksi bahwa ini suatu malignansi. Seperti itu, Dok. Jadi jangan terpaku terhadap satu tumor marker, karena ada juga tumor ovarium yang non-secreting, yang CA125-nya itu rendah. Ya, terima kasih Dr. Yuri. Jadi memang demikian Dr. Freddy. Sarannya adalah kita menggunakan multimodalitas. Sudah banyak scoring untuk memprediksi malignansi pada masa diagnosa. Juga kita sudah bisa juga mempelajari IOTA untuk sonografi, International Ovarian Tumor Analysis, karena sebenarnya untuk penegaan atau prediksi malignansi suatu masa anexa, gambaran sonografi itu aslinya memegang peranan yang lebih penting dibanding tumor marker. Kalau kita lihat berbagai jenis scoring, itu tidak ada satupun yang tanpa menggunakan parameter dari sonografi. Dari situ kelihatan bahwa gambaran sonografi, internal konsistensi dari suatu masa diagnosa adalah parameter yang penting. Mungkin saya tambahkan satu lagi bahwa pada endometriosis, kadang-kadang kita level CA125-nya itu sampai 200-400. Tapi kalau pada pemeriksaan kadar CA125 lebih dari 600, memang sebagian besar, malah hampir semua memang adalah suatu ovarian cancer. Saya lanjutkan pertanyaan ketiga. Yang ketiga adalah standar penilaian prediksi apa sebaiknya digunakan untuk masa yang curiga maligna pada tumor ovarium untuk dilakukan frozen section. Monggo. Jadi apa sih standarnya kalau kita mendapatkan tumor di anexa, kemudian kita perlakukan curiga maligna sehingga memerlukan frozen section? Terima kasih, Dr. Heru. Saya izin menjawab, Dok. Jadi sekali lagi, kalau misalnya dari awal kita mendiagnosis pasien ini sebagai kista ovarium curiga ganas, artinya
kembali lagi ke sebagai dokter ya kita harus anamnesis dulu, pemeriksaan fisik dulu, terus misalnya terus imaging, ya imaging bisa yang sederhana dulu USG, lalu mungkin bila perlu CT scan kita lakukan CT scan. Tapi memang 90% menurut saya kalau memang kita sudah curiga ganas kita harus ada modalitas CT scan. Karena CT scan ini penting untuk preoperasi dan mungkin untuk durante operasi, karena misalnya kita durante operasi ternyata ini stadiumnya sampai stadium 3, lengket dengan usus, kita harus join dengan digestif. Lah itu digestif biasanya non saya udah biasanya istilah Jawanya muring-muring kalau nggak ada CT scan. Jadi marah-marah biasanya, kok nggak di CT scan dulu. Tapi kalau untuk misalnya kita di SPOG umum, mungkin yang bisa saya tawarkan adalah RMI dan IOTA score. Itu sangat-sangat membantu bagi kita untuk menentukan ini bisa kita kerjakan atau kita rujuk saja karena dia memerlukan frozen section. Ya, sekali lagi tidak bisa hanya satu modalitas, tapi harus komprehensif, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, imaging, pemeriksaan penunjang, imaging, dan tumor marker. Terima kasih, Dr. Heru. Ya, terima kasih, Dr. Erlangga. Masih ada pertanyaan lanjutan, masih terkait, yaitu apakah sampai tahap frozen section boleh dilakukan oleh SPOG, kemudian kalau misalnya ternyata ganas, baru di take over oleh konsultan onkologi misalnya. Dr. Yudi, pendapatnya? Ya, untuk pertanyaan tersebut saya asumsikan bahwa mungkin dokter onkologinya ada di tempat kali ya, melakukan operasi bersama gitu. Kalau tidak melakukan operasi bersama ya mungkin tidak boleh, tapi kalau misalkan ya melakukan operasi bersama ya silakan untuk dengan pendampingan ginekologi onkolog untuk bisa melakukan free-scope ya, frozen section. Apabila hasilnya ganas ya mungkin akan di take over oleh ginekolog onkolog. Begitu, dokter. Ya, terima kasih Dokter Yuri. Kita waktunya agak mepet nih, sudah ditunggu Dokter Nisa nih. Ada pertanyaan dari sejawat kita Dokter Indi, tapi kelihatannya sudah dibahas. Apakah hanya berpedoman dengan klinis dan USG bisa dilakukan persiapan operasi tanpa free-scope? Kelihatannya memang kalau mandiri misalnya tanpa ada backup di rumah sakit itu konsultan, kelihatannya memang tidak disarankan ya. Jadi kecuali memang di rumah sakit itu ada satu atap ada konsultan onkologinya. Saya bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya, Dr. Susana Suryadi. Terima kasih dok untuk ekspertise yang lengkap. Izin bertanya, bila didapatkan hasil CA ovarium stadium 1A yang hanya dilakukan salpingo-operektomi unilateral, momentektomi, peritoneal fluid washing tanpa bilateral lymphadenectomy, apakah lebih baik dilakukan resurgery untuk pengambilan KGB atau diberikan kemoterapi? Jadi ini adalah incomplete staging, tidak dilakukan lymphadenectomy, apakah dilakukan kita melakukan complete surgical staging dengan mengambil KGB ataukah langsung dengan kemoterapi? Ini kadang-kadang pertanyaan seperti ini penting karena keseharian ini bisa terjadi di klinis. Silakan, dok. Ya, mohon izin menjawab, dok. Mungkin nanti bisa dilengkapi sama Dr. Yuri. Jadi kalau asumsi saya berarti ini belum tegak 1A, gitu dok ya, ngapunten kalau salah. Berarti ini belum tegak 1A, karena kalau KGB sudah positif itu berarti sudah stadium 3. Berarti ini belum tegak stadium 1A. Yang kedua, ini saya mencoba mungkin yang dimaksud Dr. Susana ini adalah ada 2 kasus ya dok. Mungkin kalau misalnya dia ini kasus yang tidak membutuhkan fertility sparing, jelas pilihannya dilakukan resurgery untuk optimalisasi pembedahan, yaitu ya kita melakukan hysterectomy dan usus kontralateral dan lain-lain. Tapi kalau ini kasusnya adalah fertility sparing, jadi pasien ini masih membutuhkan
fungsi reproduksinya, ya itu tadi kembali lagi ke kita mau memakai icon 1 atau action. Kalau icon 1 itu dikatakan, kalau yang saya paham ya dok, mungkin bisa dikoreksi Dr. Yuri. Yang saya paham kalau icon 1, misalnya kita dapat kondisi seperti ini, tidak perlu dilakukan resurgery. Jadi langsung kita lakukan kemoterapi. Tapi kalau dari studi action itu masih ada tempatnya untuk dilakukan resurgery. Apalagi di era sekarang mungkin kalau misalnya tanda kutip kita hanya membutuhkan KGB dan lain-lain, mungkin tidak perlu yang reopen sampai laparotomi, kita bisa lakukan laparoskopi untuk pengambilan KGB dan evaluasi peritoneal surface, HEPAR dan lain-lain dengan laparoskopi. Jadi kalau itu kalau dari pertanyaan ini mungkin itu yang bisa saya jawab, Dr. Heru. Terima kasih. Ya, menarik sekali. Dr. Yuri, ada yang ditambahkan? Ya, izin dok. Betul sekali, saya setuju kalau misalkan kita mendapatkan, ini sebenarnya sering kali sih kita dapatkan kasus-kasus seperti ini ya. Jadi pertama, hukumnya kalau misalkan tidak dilakukan staging yang lengkap, itu kita belum bisa mengatakan bahwa ini stadium 1A ya. Karena untuk stadium 1A benar tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Herlangga, bahwa harus complete surgical staging dulu, dilakukan retroperitoneal staging, peritoneal staging. Apabila memang tidak didapatkan adanya penyebaran, ya kita bisa menegakkan itu 1A. Tapi kalau misalkan kita lihat tidak dilakukan surgical staging, itu judulnya adalah diagnosisnya incomplete surgical staging. Konsepnya adalah kalau misalkan incomplete surgical staging, tata laksananya adalah dikomplitkan surgical stagingnya secara konseptual. Tapi ya kadang-kadang kita harus melihat dulu ya, apakah apakah dilakukan complete surgical staging ini akan ada perubahan tata laksana atau tidak pasca dilakukan resurgery untuk surgical staging. Apakah akan dilakukan kemoterapi atau tidak dilakukan kemoterapi. Kalau misalkan kita punya kesempatan bahwa setelah kita review misalkan hasil PA-nya ternyata ini adalah tumor yang low grade, di mana pasien itu bisa terhindar dari kemoterapi, ya efek kemoterapi, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan resurgery untuk mengkomplitkan staging dengan harapan setelah kita melakukan staging ternyata benar-benar terbukti bahwa itu adalah stadium awal, pasien tidak perlu diberikan kemoterapi. Tapi kalau misalkan kita melihat, kita review hasil patologinya, ternyata kita mendapatkan suatu tumor yang high grade, ya, suatu tumor yang high grade, yang mau dilakukan resurgery atau tidak dilakukan resurgery, pasien tetap akan mendapatkan kemoterapi. Ya, pertimbangan untuk melakukan resurgery itu dapat kita diskusikan pada pasien. Kita lakukan informed choice, apakah pasien ingin melakukan resurgery atau tidak. Kenapa? Tujuannya adalah untuk penentuan stadium, ya, karena stadium itu sangat berkaitan dengan prognosis, jadi kita bisa mengevaluasi, menginformasikan prognosisnya. Namun untuk pasca operasinya tetap pasien akan mendapatkan kemoterapi. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini mungkin kita bisa melihat hal-hal seperti itu, seperti tumor behavior yang tadi, dok. Terima kasih, dok. Ya. Terima kasih Dr. Yuri. Waktu kita sudah habis. Dr. Nisa sudah senyum-senyum. Ada satu pertanyaan saya simpulkan sedikit. Pada kehamilan dengan tumor aneksa, parameter apa yang digunakan? Dari sejawat kita Dr. Aryo, prinsipnya sama. Misalnya dari parameter sonografinya, apakah ada bagian padat, apakah ada papil, apakah ada septa, bagaimana kalau Doppler dan sebagainya, dan tidak disarankan menggunakan dasar dari kadar CA125 karena pada kehamilan dia terjadi perubahan cenderung lebih tinggi. Mungkin saya izin Dr. Nisa dari Dr. Yuri, Dr. Erlangga, mungkin ada 1-2 kalimat yang disampaikan ke peserta kita, sejawat kita. Silakan.
Izin dok, mungkin dari saya penguatan preoperatif diagnosis ya dok. Penguatan preoperatif diagnosis khususnya untuk pada SPOG yang tidak berkecimpung secara detail di ginekologi onkolog untuk bisa menapis kasus dengan baik dengan preoperatif diagnosis, khususnya multimodalitas, dan mungkin yang bisa kita tajamkan adalah ultrasonografinya dok, untuk bisa menapis malignansi. Terima kasih, Dr. Erlangga. Ya, terima kasih dok. Jadi kalau saya kembali lagi ke teamwork dok ya. Teamworknya ini harus baik, harus solid. Karena Dr. Hobi, Dr. Brahman itu selalu bilang tidak ada dokter yang hebat, adanya tim yang hebat. Jadi teamwork kita solid antara teman sejawat radiologi dan teman sejawat patologi anatomi untuk supaya dan teman sejawat digestif, urologi dan semuanya supaya penanganan kanker ovarium ini benar-benar bisa maksimal gitu dok. Jadi supaya tidak cuma debugging, kalau memang bisa diangkat ya diangkat, kalau memang harus radikal ya radikal, tapi tentunya itu harus dengan teamwork yang luar biasa. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih, luar biasa pesannya. Sekali lagi saya berikan terima kasih pada dua narasumber kita dan juga terima kasih ke sejawat semua yang telah bergabung pada sore hari ini. Semoga sesi belajar kita ini memberikan manfaat yang akhirnya yang memberikan atau menerima manfaatnya adalah pasien-pasien yang kita rawat. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Ada Dr. Tovan di sana. Mungkin ada 1-2 pesan dok, dan sebelumnya saya kembalikan ke Dr. Nisa. Silakan Dr. Tovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Heru, ini kakak saya yang luar biasa dari Solo ya. Saya rasa diskusi dan paparan yang sudah disampaikan sudah sangat baik ya. Sepertinya mengena bahwa memang betul sekali jangan pernah lupakan sistematika ya dari pemeriksaan yang paling sederhana, taking history, anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang ya, sehingga tadi ya tidak sampai kita menimbulkan suatu under atau over management ya Dr. Heru. Cuma dalam kondisi ini memang seringkali kita dispute ya pada ovarium stadium awal begitu, dengan suatu kecurigaan borderline misalkan gitu ya. Kalau sudah ragu-ragu rasanya sih take home message-nya langsung dikonsultasikan saja ya, sehingga pasien dapat ditangani secara optimal. Mungkin itu saja Dr. Heru, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yuri, Dr. Erlangga. Matur nuwun sangat dok. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa komprehensif sekali pembicaraan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber, moderator atas waktu dan sedekah ilmunya untuk Dr. Heru, Dr. Yuri, Dr. Erlangga, Dr. Tovan, dan juga Dr. Bamana ya. Jadi mungkin sedikit yang bisa saya highlight dari diskusi kita sore hari ini bahwa ketika kita sudah melakukan diagnosis preoperatif secara tepat, tata laksana pada kecurigaan kanker ovarium stadium dini, khususnya pada usia reproduksi ya, idealnya memang dilakukan staging yang adekuat, sehingga akan lebih baik bila dilakukan pada fasilitas kesehatan yang mungkin ada onkolog atau ada frozen sectionnya, agar tidak terjadi under ataupun over treatment, karena sangat terkait sekali dengan penentuan stadium dan juga prognosis, sehingga menentukan juga termasuk tata laksana pada pasien tersebut. Baik, tidak terasa sudah 60 menit lebih kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini membawa banyak manfaat baik untuk kita sebagai dokter dan untuk peningkatan pelayanan kepada pasien. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI berikutnya tanggal 24 April 2024 pukul 15.30 dengan tema penanganan kanker ovarium stadium lanjut. Dan jangan khawatir untuk yang ketinggalan join ASOGI, mungkin tidak mengikuti dari awal, bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASOGI. Begitu juga untuk seri-seri yang sebelumnya. Baik, sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia, Dr. Yuri, Dr. Erlangga. Sama-sama Dr. Heru, Ya, sama-sama Dr. Novan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yuri, matur nuwun. Bernuun dok, Dr. Heng. Yes.